Anda dapat melihat seorang stoik dari jarak 1 mil. Bagaimana? Ya, mereka hanya bertindak berbeda dari orang lain. Mereka cenderung menjadi tipe yang kuat dan pendiam. Mereka tidak mudah menyelesaikan masalah seperti orang lain. Mereka tetap tenang ketika orang lain panik. Mereka umumnya cenderung menjadi orang-orang bahagia yang puas dengan kehidupan mereka. Namun yang terpenting, Anda dapat mengenali mereka karena mereka mengikuti 7 kebiasaan berbeda yang membedakan mereka sebagai Stoa. Begitu Anda mengetahui kebiasaan mereka, kaum Stoa akan terlihat seperti orang yang sakit hati. 7 kebiasaan orang yang sangat stoik. 1. Mereka tidak khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Beberapa hal ada dalam kekuasaan kita, dan yang lainnya tidak. Epictetus. Non-stoik selalu kesal karena hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Cuaca, politik, pendapat orang lain tentangnya, semua hal yang mereka buang-buang waktu dan energi mental mereka yang berharga dengan mengkhawatirkannya. Seorang Stoa tahu bahwa membuang-buang waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan adalah hal yang konyol. Mereka memasukkan hal-hal yang terjadi pada mereka ke dalam salah satu dari 2 kelompok, apa yang dapat mereka kendalikan, dan apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Mereka bertindak berdasarkan hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Mereka menerima hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. 2. Mereka tidak membiarkan diri mereka terkejut. Saat Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, orang yang berurusan dengan saya hari ini akan menjadi orang yang suka ikut campur, tidak tahu berterima kasih, sombong, tidak jujur, cemburu, dan masam. Marcus Aurelius. Orang yang tidak menganut paham stoicisme akan mudah terkejut, terutama oleh perilaku orang lain. Saya tidak percaya mereka melakukan itu, adalah sesuatu yang sering Anda dengar dari orang non-stoik. Namun seorang Stoa mempersiapkan diri menghadapi perilaku buruk orang lain. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa wajar jika orang berperilaku buruk. Itulah yang dilakukan orang-orang sepanjang waktu, setiap hari. Dan kaum Stoa tidak pernah membiarkan diri mereka kesal atas hal-hal yang sering terjadi dan wajar. 3. Mereka tetap tenang saat menghadapi kekacauan. Menjadi seperti batu karang yang terus diterjang ombak. Ia tetap berdiri tak tergoyahkan dan amukan laut masih bergejolak di sekitarnya. Marcus Aurelius. Seseorang yang bukan seorang stoik akan panik ketika terjadi kesalahan. Hal-hal cenderung membuat mereka lengah. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, mereka menjadi bingung, tersesat. Tidak yakin bagaimana merespons keadaan yang tidak terduga. Tapi seorang Stoa tetap tenang ketika keadaan tidak berjalan baik. Mereka tahu bahwa marah tidak akan membantu situasi yang buruk. Jadi mereka tetap tenang, menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya, dan mulai mencari solusi. 4. Mereka senang dengan apa yang mereka miliki. Bukan orang yang mempunyai terlalu sedikit yang menjadi miskin, tapi orang yang mendambakan lebih banyak. Seneca. Non-stoik selalu sibuk, mengejar lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak uang, lebih banyak harta benda, lebih banyak perhatian. Mereka berpikir bahwa mereka akan bahagia jika mendapatkan kepemilikan atau prestasi berikutnya. Kemudian mereka memahaminya, menyadari bahwa mereka masih tidak bahagia, dan mengejar hal berikutnya. Lingkaran setan mengejar tetapi tidak pernah menangkap. Kaum Stoa menonjol dengan berdiri diam. Mereka tidak mengejar harta benda. Anda tidak akan melihat mereka mengendarai mobil mewah atau mengenakan pakaian terkini. Mereka membuatnya tetap sederhana. Mobil sederhana, pakaian sederhana, gaya hidup sederhana. Mereka menyadari bahwa mereka telah memiliki segala sesuatu yang benar-benar penting. Mereka tahu bahwa ketika Anda bahagia dengan apa yang Anda miliki, Anda tidak akan membutuhkan lebih dari apa yang Anda miliki. 5. Mereka menerima segala sesuatu yang terjadi. Janganlah mengupayakan agar hal-hal yang terjadi sesuai keinginan Anda, tetapi berharaplah segala sesuatunya berjalan sebagaimana adanya, dan engkau akan mempunyai kehidupan yang tenang. Epictetus. Orang yang tidak menganut stoicisme selalu kesal dengan keadaannya saat ini. Mereka mengira cuacanya terlalu panas, atau terlalu dingin. Mereka kesal ketika lalu lintas bergerak terlalu lambat. Atau ketika toko kehabisan sesuatu yang ingin mereka beli. Setiap masalah kecil di dunia pertama berubah menjadi krisis yang membuat mereka merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Sebaliknya, kaum Stoa menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Mereka tahu bahwa tidak mungkin segala sesuatunya bisa berbeda dari apa yang terjadi saat ini. Mengapa menjadi kesal karenanya? Cuaca adalah apa cuacanya. Lalu lintas bergerak sesuai pergerakannya.
Mereka memusatkan perhatian pada bagaimana mereka dapat mempengaruhi masa depan dan menerima momen saat ini apa adanya. 6. Mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Berlatihlah sungguh-sungguh mendengarkan apa yang orang katakan. Lakukan yang terbaik untuk memahami pikiran mereka. Marcus Aurelius. Kebanyakan orang lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Dalam sebuah percakapan, merekalah yang akan membicarakan lawan bicaranya. Atau mereka tampak terkesima selama jeda nanodetik berikutnya untuk melontarkan apa yang ingin mereka katakan. Atau mereka hanya mendominasi pembicaraan, tidak pernah memberikan kesempatan kepada lawan bicaranya untuk berbicara. Namun kaum Stoa melakukan percakapan secara berbeda. Mereka adalah orang-orang pendiam yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka memberi ruang kepada orang lain untuk berbicara. Mereka tahu bahwa dengan berbicara mereka tidak akan belajar sesuatu yang baru, mereka hanya bisa belajar dengan mendengarkan. 7. Mereka tidak takut mati. Apa salahnya kembali ke titik asalmu? Dia akan hidup miskin jika dia tidak tahu bagaimana cara mati dengan baik. Seneca. Rata-rata orang takut akan kematian. Mereka tidak ingin membicarakannya. Mereka tidak mau memikirkannya. Momok kematian mereka sendiri membayangi mereka dan mereka menolak menghadapi kenyataan bahwa mereka akan mati. Tapi seorang Stoa sebenarnya sering memikirkan tentang kematiannya sendiri. Mereka meluangkan waktu untuk merenungkan kematian mereka dan fakta bahwa suatu hari mereka akan mati. Kedengarannya menyedihkan, namun sebenarnya menginspirasi. Kaum Stoa tahu bahwa merenungkan kematian mereka sendiri membantu mereka lebih menghargai kehidupan mereka. Sekarang setelah Anda mengetahui 7 kebiasaan orang yang sangat Stoa, Anda juga dapat dengan mudah mengenali seorang Stoa. Jika Anda mempraktikannya, Anda akan menjadi salah satunya.